Oke, baik teman-teman. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di pertemuan hari ini kita udah melewati beberapa pertemuan yang materinya sebenarnya sudah saya upload ya. Di e-kampus mungkin akan coba saya review kembali materi yang pernah saya sampaikan. Di dalam konsep pemrograman mobile itu sebenarnya banyak sekali apa namanya ya, parameter atau komponen-komponen yang perlu kita pelajari gitu ya. Tapi karena di dalam pemrograman mobile juga ada konsep seperti front end sama back end-nya gitu kan. Kemudian proses desain, kemudian proses programming, kemudian proses implementasi, kemudian testing gitu kan. Sesuai dengan waterfall lah. Nah, ada konsep di mana kita perlu membuat interkoneksi lah ya, artinya penghubung gitu. Nah, penghubung ini yang sering kita sebut sebagai API atau Application Programming Interface gitu. Jadi kebutuhannya adalah untuk menghubungkan antara aplikasi Android dengan database gitu. Karena sebenarnya konsep dari Android itu sendiri sebenarnya bisa saja teman-teman bikin langsung menggunakan Volley gitu ya. Library-nya namanya Volley. Nah, itu bisa langsung kita ngoding di dalam Android-nya. Jadi kita langsung ngelink ke database, bisa juga seperti itu. Jadi direct langsung gitu ya, menggunakan Volley. Bisa juga seperti itu. Tapi supaya lebih efektif atau efisien biasanya menggunakan API. Jadi API-nya ini memberikan fleksibilitas gitu ketika kita banyak konten. Contohnya misalnya kita membuat konten yang berkaitan erat dengan Android mobile, tapi kontennya adalah membuat konten video, kemudian konten-konten buat entertainment lah. Nah, itu kan kontennya kan pasti setiap hari berubah gitu kan. Nah, kontennya setiap hari berubah, itu agak repot kalau kita nggak punya API gitu. Artinya dari aplikasi Android, misalnya Android mobile yang kita buat, itu kan biasanya kita ada konten gitu kan, konten yang setiap hari tampil lah di aplikasi handphone kita. Nah, itu sebenarnya ada lagi satu lagi kita buat manage kontennya itu katakanlah berbasisnya web lah gitu ya. Artinya CMS-nya lah. CMS untuk ngedit konten-kontennya. Misalnya teman-teman bikin aplikasi mobile tapi untuk konten-konten film gitu ya. Nah, otomatis kan kontennya kan harus diupdate setiap hari gitu kan. Karena kalau misalkan nggak diupdate kan berarti ya orang juga malas nanti kok filmnya kok nggak berubah-ubah gitu. Jadi harus diupdate setiap hari. Ada rilis film baru apa nih dan sebagainya gitu kan. Kalau film itu kan banyak genrenya gitu kan. Nah, untuk update-nya biasanya kita perlu namanya web untuk CMS untuk update konten tersebut gitu. Jadi untuk mempermudah update-nya menggunakan web, kemudian aplikasi yang kita buat menggunakan aplikasi handphone gitu. Jadi fungsinya seperti itu ya kurang lebih. Jadi untuk mempermudah lah. Kemudian kalau misalnya kita sudah ada kontennya nih, kemudian kita perlu update ke aplikasi Android mobile gitu kan. Nah, kita juga perlu API gitu. Jadi untuk mempermudah komunikasi antara back-end dan front-end gitu. Nah, ini biasanya kita pakai API untuk menghubungkannya. Nah, kalau untuk protokol API-nya sebenarnya ada beberapa gitu ya. Ada model RPC gitu ya, Remote Procedure Call gitu ya. Jadi ya modelnya dia konsepnya adalah sama menghubungkan juga gitu ya. Menghubungkan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain gitu. Ya model Remote Procedure Call, RPC.
Kemudian juga ada yang sebut Message Oriented Middleware atau MOM gitu ya. Nah, ini konsep yang ini adalah sistem yang melakukan pooling biasanya. Sistem yang melakukan pooling data dan informasi ke sebuah middleware. Data yang menunggu untuk diproses oleh subsistem yang terdapat di sistem keseluruhan disimpan pada suatu middleware tersebut gitu ya. Atau kita singkat sebagai MOM, Message Oriented Middleware. Nah, berikutnya yang ketiga ini adalah Object Request Broker. Nah, protokol ini jadi memungkinkan suatu perangkat lunak mengirimkan dan menerima objek dan meminta layanan pada sebuah middleware berbasis objek. Nah, yang keempat ini SQL, Structured Query Language gitu ya. Nah, protokol dan juga bahasa membaca penulisan data yang tersimpan pada middleware berbasis data gitu. Nah, biasanya yang sering kita gunakan itu biasanya yang Structured Query Language ya, SQL. Nah, ini ada beberapa konsep. Jadi, untuk membuat project API ini, teman-teman bisa simulasi dulu. Jadi, dengan menggunakan SAMPP gitu ya. Teman-teman saya yakinlah udah punya